Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis, bada'a al-islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban. Shadaqallahul azim. Kata-kata kemuliaan yang saya muliakan kepada almarhum Abu, almarhumah Ummi yang ada di Kuba, hanya doa yang dapat kita sampaikan. Allahumma ghfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma. Dan yang kami muliakan kepada pucuk pimpinan Darul Ma'arif dan Darul Ma'arifah beserta sekeluarga. Yang kami muliakan kepada seluruh Dewan Guru, wabil khusus Dewan Guru yang menjadi Dewan Juri pada malam yang berbahagia ini, dan yang teristimewa kepada seluruh sidang thalabah yang dirahmati oleh Allah. Ma'asyiral muslimin, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita manusia dengan kekuasaannya. Ya Allah jadikan dalam berbagai macam suku. Allah hiasi dengan beribu macam bahasa. Tapi walaupun begitu, Allah jadikan satu dalam satu naungan agama. Agama yang ada di sisi Allah, agama yang dibawa oleh Rasul, yang disiarkan dengan penuh usaha dan kerja keras, yang dilandasi dengan ilmu agama, yang sehingga Islam tersebar luas di seluruh dunia. Maka pantas kita selaku umat mengingat jasa Rasulullah, mengenang kerja keras beliau dengan cinta kepadanya. Maka beranjak daripada inilah tergeraklah hati saya untuk mengangkat satu topik acara yang telah saya beri tema cinta kepada baginda melalui cinta agama. Ma'asyiral muslimin, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, cinta merupakan anugerah terbesar yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Dikarenakan dengan cinta kita bisa mendekatkan seseorang, dengan cinta kita bisa merindukan seseorang, dan dengan cinta kita bisa memiliki hati seseorang. Hidup tanpa cinta bagaikan taman tanpa bunga, ibaratkan kapal tanpa nahkoda, tak tahu arah mau kemana, seperti layaknya tersesat dalam hutan rimba. Oleh karena itu hadirin, apa hakikat cinta yang sesungguhnya? Kalau seandainya cinta itu dari mata turun ke hati, sungguh kita tidak mencintai Rasulullah, sungguh kita tidak sayang kepadanya. Mengapa hadirin? Dikarenakan kita tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Jangankan untuk berjumpa, melihatnya pun tak pernah. Bagaimana cinta akan timbul kalau orang yang kita cinta tidak muncul? Yang pada hakikatnya cinta berawal dari hati, tumbuh rasa sayang untuk memiliki. Rasulullah merupakan sosok pecinta sejati. Kehadirannya membawa cahaya menyinari seluruh isi alam semesta, mencerahkan hati manusia, berkilau melebihi indahnya permata. Ia memang manusia biasa, tapi kesabarannya tiada tara, ketabahannya sungguh luar biasa. Walau beliau sering dicaci dan dihina, tapi senyum maaf darinya tetap suci bercahaya. Ketika beliau dilahirkan, tidak ada kata yang terucap dari lidah
sang Nabi, ia lupa terhadap anak dan istri karena terlalu cinta terhadap umat ini. Lantas hadirin, mengapa kita terlalu sibuk memikirkan orang yang belum tentu membalas cinta kita, tapi kita melupakan orang yang selalu menyebutkan nama kita di setiap doanya? Mengapa kita terlalu sibuk mencari perhatian orang yang belum tentu bersama kita, tapi kita tidak pernah mengingat orang yang meletakkan nama kita di hatinya? Seperti cinta kepada Rasulullah yang tak harus melihatnya ketika malam laksana purnama, siang harinya bagaikan sang surya. Tapi cinta kepada Rasulullah itulah dengan mengikuti sunnahnya. Fa'alaikum bisunnati, maka berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku. Adu alaiha bin nawajid, tegaklah sunnahku dengan gigi geraham. Engkau yang mengaku cinta kepada Rasulullah, tapi salawat kau tak pernah. Engkau yang mengaku sayang kepada Rasulullah, tapi sunnah Nabi kau abaikan. Engkau berdosa, tapi kau tak merasa berdosa. Engkau salah, tapi kau tak merasa bersalah. Jangan kau jadikan perkataanmu tersebut sebagai hiasan bibirmu semata, sebagai pemanis mulutmu saja, tapi jadikan sebagai bukti nyata kalau kita cinta kepada baginda. Tanamkan dalam hati sedalam-dalamnya. Jangan mudah terpengaruh dengan isu belaka. Nampakkan kita selaku umat yang menyiarkan syariat, umat yang memperbanyak salawat, dalam arti kata cinta kepada Nabi Muhammad, sesuai dengan sabda Nabi SAW dalam satu hadis, "Man ahabbani," siapa saja yang cinta kepadaku, kana ma'i fil jannah, adalah orang tersebut bersamaku dalam syurga. Maka apa yang diberikan Nabi kepadamu, terimalah. Apa yang diberikan Nabi kepadamu, tinggalkanlah. Jangan engkau sia-siakan satu mutiara, jangan engkau tinggalkan satu permata, sebelum akhirnya kau menyesal pada suatu masa. Ma'asyiral muslimin, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, di saat kita menyaksikan realita kehidupan hari ini, banyak di antara kita mengejar hal-hal yang tak pasti, lupa terhadap kalam ilahi, tak menghiraukan sunnah Nabi. Keburukan selalu tertanam dalam nurani, yang sehingga kita lupa diri bahwa dunia yang kita jalani dipenuhi berbagai macam duri. Lebih daripada itu, oleh sebab itu hadirin, jikalau sudah begitu, mata tidak melihat kebaikan, telinga tidak mendengar kebajikan, hati pun tak dapat merasakan indahnya Islam. Di saat itulah Islam dianggap asing oleh segelintir manusia, sesuai dengan ramalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bada Islam ghariban, permulaan Islam itu asing. Wasayaudu kama bada'a ghariban, dan Islam akan kembali asing sebagai permulaan. Jikalau Islam sudah dianggap asing, Al-Quran mereka abaikan, sunnah Nabi dilenyapkan, salawat dijadikan bahan candaan. Sedikit demi sedikit manusia mulai menjauhi daripada Tuhan dikarenakan dilanda kemusyrikan. Maka oleh sebab itu hadirin, seiring dengan perkembangan zaman, teknologi canggih pun dikeluarkan. Itu hanya untuk merusak masa depan, itu hanya untuk merusak kader-kader pemuda Islam. Kalau pemuda Islam sudah rusak, siapa yang dapat menggantikan? Abdullah Mudawwani Al-Khalidi Labuhan Haji. Siapa yang dapat menggantikan? Abu Ishaq Ulaititi. Bahkan hadirin, siapa yang dapat menggantikan Abu Al-Maryam Muhammad bin Zamzami? Kalau pemuda Islam, penerus Islam, pejuang agama Islam, moral dan akidah diperjualbelikan. Oleh karena itu hadirin, ini perlu kita camkan dalam hati. Jangan mudah terpengaruh dengan teknologi. Itu hanyalah siasat para Yahudi agar Islam musnah dari bumi ini. Yang dapat kita ambil kesimpulan,
kita selaku umat yang cinta kepada Nabi Muhammad tidak harus dengan melihat, dikarenakan zaman kita dengan zamannya sudah lewat. Tapi apa boleh dibuat, melainkan dengan bersalawat, bersungguh menyiarkan syariat, menjalankan sunnah dengan taat, yang sehingga di hari akhirat kita memperoleh darinya syafaat. Berbeda dengan cinta pemuda yang mereka lebih mengutamakan fisik muka, menyepelekan masalah agama, sehingga di tengah hubungan mereka putus asa dan merana dikarenakan dilanda putus cinta. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam Al-Qur'an, "Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah adalah pada diri Rasul itu suri tauladan yang baik, yang menjadi pedoman bagi kita, yang menjadi patokan kepada kita. Tapi masih ada di antara kita, di antara saudara kita, yang mereka sibuk dengan kelalaiannya. Mereka lupa keadaannya selaku umat. Padahal ketika beliau dilahirkan, tidak ada kata yang terucap dari lidahnya melainkan ummati. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.